Halo guys, welcome back to Arif Dole. Arif. Halo guys, balik lagi ke Alif Dores YouTube channel. Pada video gua kali ini, gua akan ngebahas tentang 5 cara gimana untuk bisa tinggal di luar negeri. Tapi pada video gua kali ini, gua akan ngejelasinnya secara umum aja, nggak secara mendetail, agar kalian tahu nih cara umumnya gimana nih, dan akhirnya kalian bisa cari tahu lebih lanjut nantinya kayak gitu. Nah, untuk itu sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apa aja tentang video gue ataupun ide-ide yang bagus untuk video gue selanjutnya. Itu nggak apa-apa, boleh banget. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen. Udah ya, udah ngomong. jangan lupa juga untuk jangan lupa juga jangan lupa jangan mulu. Gue harap video gue bermanfaat untuk kalian. Dan juga semoga menghibur, walaupun gue tau gue nggak lucu. Ya langsung aja kita masuk ke materi. Nah, di cara yang pertama ini adalah cara yang paling gampang, yaitu nikah dengan orang luar negeri. Contohnya, misalnya kalian mau tinggal di Amerika, ya gampangnya kalian tinggal cari aja tuh orang Amerika dan nikah sama orang Amerika, atau mau nikah sama orang Jerman, ya udah nikah aja sama orang Jerman. Nah, ini tuh sebenarnya cara paling gampang, tapi yang bagian susahnya adalah cari jodohnya. Nah, kalau udah dapet jodohnya sih gampang, tapi kalau belum dapet gimana coba itu? Kayak gitu guys. Nah, dengan kalian nikah sama orang luar ini, secara otomatis tuh kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan permanent resident. Apa sih permanent resident itu? Permanent resident itu kayak kita bisa tinggal di negaranya tuh ya secara permanen kayak gitu guys. Nah, itu agak lebih gampang ketika kita bisa nikah dengan orang asing, misalnya sama orang Amerika, kita lebih gampang tinggal di Amerika. Dengan orang Jerman, kita akan lebih gampang tinggal di Jerman kayak gitu guys. Sekarang kita masuk ke informasi yang kedua. Nah, di cara yang kedua ini sebenarnya ini tuh cara yang umum banget, yaitu lanjut studi ke luar negeri, misalnya lanjut S1, S2, S3. Nah, kalau misalnya lanjut studi ini ya syaratnya kita harus mau capek. Mau capek apa? Mau capek belajar bahasanya. Misalnya mau ke Amerika ya kita belajar bahasa Inggris. Mau ke Jerman ya kita harus belajar bahasa Jerman juga. Tapi tergantung kalian ngambil kelasnya yang kelas internasional atau kelas nasionalnya. Apa sih kelas nasional? Misalnya kalian mau ke Jerman ngambil yang kelas nasional, yaitu berarti kita harus belajar bahasa Jermannya, atau ke Jepang kayak gitu-gitu. Intinya kita harus mau capek dan mau ngeluarin uang, karena mau beasiswa ataupun gak beasiswa ujung-ujungnya kita akan ngeluarin uang juga kayak gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke stasiun. Sekarang kita lanjut masuk ke informasi ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke informasi yang ketiga. Nah, di informasi yang ketiga ini yaitu udah pasti kerja. Nah, kerja di sini tuh ada macam-macamnya, ada banyak sebenarnya. Cuman gue di sini akan ngebahas di 3 cara, yaitu kerja biasa. Apa sih kerja biasa? Ya kerja biasa itu maksudnya kayak kita kerja di Indonesia aja, tapi ini letaknya di luar negeri. Contohnya apa? Misal kita kerja di toko brand-brand besar, atau mobil, atau perminyakan, ataupun bisa juga di kedutaan. Nah, kalau kontraknya itu ya tergantung dari perjanjian kalian sama perusahaannya kayak gitu. Nah, yang kedua ada juga namanya Ausbildung. Apa sih Ausbildung itu? Nah, Ausbildung itu tuh kayak kita kerja tapi juga kita ada sekolahnya. Misalnya, apa kita kerja di restoran atau jadi koki nih. Nah, selama kita kerja jadi koki, ada sekolahnya juga tuh. Apa misalnya kita kerja di hotel. Nah, selama kita kerja di hotel, nanti ada sekolahnya juga tuh gimana sih jadi pekerja hotel yang baik dan benar kayak gitu. Nah, tapi Ausbildung ini sebenarnya ada banyak bidang. Nah, kalian cari tahu tuh sendiri apa aja sih bidang yang ada di Ausbildung. Tapi di sini gue ngejelasin cuman contohnya aja ya. Nah, selanjutnya ada juga namanya WHV. Apa sih WHV? WHV itu Working Holiday Visa. Nah, WHV ini adanya di Australia. Biasanya WHV ini berlangsung selama 2-3 tahun
Dan ini juga sebenarnya ada banyak juga kerja di bidangnya tuh ada banyak. Tapi di sini gue ngasih contoh misalnya apa kalian kerja di perkebunan kayak metikin buah-buahan, stroberi, anggur dan macam-macam. Ataupun kerja di hotel ataupun kerja di restoran kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk info lebih lanjutnya nanti kalian cari tahu aja di internet kayak gimana-gimananya. Karena di sini gue cuma ngasih tahu gambarannya aja, oke? Nah, sekarang kita masuk ke informasi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara keempat. Di cara keempat ada namanya au pair. Apa itu au pair? Au pair itu kayak kita melakukan pertukaran budaya dengan orang asing. Contohnya, apa kita tinggal di rumah keluarga orang asing itu tersebut. Apa di Jerman, apa di Prancis, di Amerika, Australia, Belanda, dan lain-lain kayak gitu. Nah, au pair ini berlangsung selama 1 tahun. Dengan kita melakukan au pair ini, otomatis kita harus bisa belajar bahasanya nih sebelum kita berangkat au pair. Kayak belajar bahasa Jerman, Prancis, Belanda, Inggris, dan lain-lain. Tergantung kita tinggalnya nanti di mana. Dan selama au pair ini kita juga dapat uang jajan dan dibayarin uang les bahasanya dan juga dapat uang asuransi kayak gitu-gitu. Untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa cari di YouTube atau internet lainnya ya kayak gitu. Sekarang kita masuk ke informasi yang terakhir, oke? Sekarang kita masuk ke informasi yang kelima. Di informasi yang kelima, kalian juga bisa melakukan ada yang namanya FSJ, yaitu Freiwilliges Soziales Jahr. Ini sih adanya letaknya di Jerman. Itu tuh Freiwilliges Soziales Jahr itu ada batasan-batasan umurnya. Dia pakai maksimalnya umur 26 tahun. Dan ketika udah lebih dari 26, kita melakukan bisa juga nih kegiatan lain namanya BFD. Sebenarnya sama aja, cuman kayak beda nama aja. Nah, Freiwilliges Soziales Jahr ini itu tuh kayak kita kerja volunteer sosial gitu. Contohnya, apa kita kerja di panti asuhan, panti jompo, atau kita kerja di panti untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya kita sebagai volunteer atau relawan kayak gitu. Nah, berlangsungnya FSJ ini itu tuh sekitar 6 bulan sampai 18 bulan tergantung dari kontrak kita kayak gimana. Nah, tapi FSJ yang tadi gue bilang nih, FSJ sama BFD ini adanya di Jerman. Mungkin di negara lain juga ada, cuman gue kurang tahu namanya. Kayak gitu guys. Oke? Sekarang udah selesai. Nah, akhirnya selesai juga video gue kali ini. Lagi-lagi gue bilang nih. Lagi-lagi gue bilang nih. Jadi di video gue kali ini gue cuma ngasih tahu kayak gambaran umum aja. Nanti untuk info lebih lanjutnya kalian bisa cari sendiri di internet. Atau mungkin kalian bisa request untuk video gue selanjutnya. Kayak gitu. Gue harap kalian enjoy dan kalian dapat informasi yang bermanfaat dari video gue. Dan jangan lupa subscribe, like, comment. Jangan hate comment. Okay, thank you so much for watching. I hope you guys enjoy my video and see you on the next video.